Halo teman-teman sekalian, saya Ahmad Yusuf. Saya yakin kita sering mendengar apa yang biasa disebut dengan era digital. Era di mana semua bisa kita dapatkan serba cepat, serba instan, baik itu kebutuhan pokok, bahkan hingga hiburan dan informasi bisa kita dapatkan dengan ujung jari kita. Tapi pernahkah kita berpikir sejauh mana kita bisa mengendalikan informasi yang masuk ke dalam kepala kita? Atau mungkin sejauh mana kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk hal yang positif? Yuk kita bahas. Coba perhatikan teman-teman. Sekarang informasi tidak kita dapatkan dari sumber yang terbatas seperti pada zaman ayah dan kakek kita. Yang mana untuk mendapatkan suatu informasi atau berita biasanya melalui surat kabar, koran, radio, atau dari televisi. Yang mana televisi pada saat tersebut belum secanggih pada saat ini. Dan sekarang segala jenis informasi, segala jenis hal bisa kita dapatkan di dalam ponsel kita dalam hitungan detik. Dan sayangnya segala jenis informasi yang biasa kita dapatkan di internet itu tidak selalu baik atau benar. Karena banyak informasi yang tersebar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti hoax, misinformasi, atau bahkan disinformasi. Semua itu tersebar melalui media sosial, di situs web yang kita nggak tahu asal-usulnya, ataupun dari media sosial yang sudah tersebar banyak dan kita pun tidak tahu sumber asalnya dari mana. Dan kadang kita pun malah ikut-ikutan men-share berita atau mempercayai bahkan informasi tersebut. Nah, ini jelas akan menjadi masalah yang besar. Karena kalau kita tidak bisa memilih informasi yang benar ataupun mengolah informasi tersebut, kita akan terjebak dalam lingkaran ketidaktahuan. Tapi teman-teman, saya percaya mahasiswa punya peran yang sangat besar di sini. Kenapa mahasiswa? Karena mereka adalah generasi penerus yang sedang dilatih untuk berpikir kritis, mengolah informasi, dan mencari solusi dari suatu masalah. Kalian bukan hanya sekedar konsumen yang hanya mendapatkan informasi, tetapi kalian nanti akan menjadi pencipta atau penyebar informasi yang bisa mempengaruhi sekitar kita. Jadi bagaimana peran kita untuk membudidayakan literasi digital? Yang pertama adalah memperkuat kemampuan literasi digital kita. Yang itu adalah yang paling mendasar. Literasi digital artinya kita itu tidak cuma tahu cara menggunakan media sosial, tetapi juga bagaimana cara kita mencari informasi yang tepat dan menilai kebenaran dari informasi yang kita dapatkan, mengolah informasi tersebut, dan bagaimana cara kita menggunakan informasi tersebut kepada hal kebaikan atau kepada apa kita menggunakan informasi tersebut. Selain itu, kita juga harus mengkritisi konten digital, karena ada yang namanya algoritma, yang itu adalah yang dimana jika kita hanya melihat konten-konten yang kita suka, konten-konten tersebut akan membanjiri FYP kita. Yang mana jika kita hanya memilih konten-konten yang tidak mendalam ataupun tidak bermanfaat, walaupun hanya menyenangkan, kita akan terjebak dalam bubble. Yang mana bubble di sini adalah kita terjebak kepada informasi yang hanya sesuai dengan cara pandang kita, tanpa melihat hal lain yang lebih beragam. Inilah kenapa kita perlu menjadi lebih terbuka. Sebagai mahasiswa, kita adalah agen perubahan, punya tugas untuk menggali informasi lebih mendalam. Jika ada berita atau informasi yang kontroversial, jangan langsung kita terima begitu saja. Kita analisis, kita olah, kita cari apakah berita ini benar atau hoax, dan kita cari dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya mengikuti arus,
terus kita ambil mentahnya saja, tetapi juga kita ambil waktu untuk merenung dan bertanya, apakah ini benar, apakah ini salah, dan apakah dampak yang saya dapatkan atau saya berikan jika saya meng-share berita tersebut atau informasi tersebut. Dan jangan salah, teknologi dan internet juga memiliki dampak yang positif. Jika kita memanfaatkannya dengan baik, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, seperti menjaga lingkungan, menyebarkan informasi mengenai bagaimana kesehatan mental, ataupun kita memberikan informasi mengenai kebijakan publik yang perlu kita perhatikan lebih. Jadi selain untuk hiburan, informasi tersebut bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif tadi. Jadi teman-teman, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk membudayakan literasi digital? Yang pertama adalah kita harus bisa memilih informasi dengan bijak. Yang kedua, jika kita sudah memilih informasi dengan bijak, atau setidaknya kita tahu informasi apa yang kita terima, kita bisa mengolahnya dengan cara berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi tersebut. Baik itu informasi tersebut kita belum tahu apa itu hoax atau benar, kita berpikir kritis, kita cari sudut pandang dari sisi yang lain, berbagai perspektif. Dan yang ketiga adalah kita menggunakan teknologi untuk hal kebaikan, seperti meng-share video yang bermanfaat atau bisa membantu banyak orang. Karena kita ini mahasiswa sebagai agen perubahan. Kalau kita bisa melakukannya, kita bisa menjadi contoh untuk orang lain yang paling dekat ke teman sebaya kita. Baru setelah itu kita bisa menyebarkannya kepada masyarakat sekitar. Literasi digital itu bukan hanya untuk diri kita doang, orang lain juga berdampak terhadap apa yang kita kirimkan ataupun apa yang mereka dapatkan. Tapi juga untuk masa depan, bangsa kita juga bisa literasi digital. Jadi ayo kita jadikan, setidaknya membiasakan diri untuk mengolah informasi dengan baik, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi untuk kebaikan. Mulai dari diri kita, mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi digital. Sampai jumpa.